Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, berikut akan dijelaskan tentang kunci jawaban ujian tengah semester semester genap tahun akademik 2022-2023 mata kuliah Fisika 2 untuk program studi Teknik Industri yang dilaksanakan pada hari Senin 19 Juni 2023. Nah, kemudian soal yang disajikan dalam ujian akhir semester tersebut, soal nomor satu adalah sebagai berikut. Objek setinggi 10 cm ditempatkan 15 cm di depan lensa cembung dengan jarak fokus 10 cm. Tentukan A. Posisi, tinggi, perbesaran, dan sifat bayangan. Kemudian yang kedua B. Gambarkan jalannya sinar dari posisi objek sampai terbentuknya bayangan. Para pemirsa, jawaban dari soal ini adalah sebagai berikut. Nah, jadi dalam soal tersebut diketahui tinggi objek ya 10 cm, kemudian S jarak objek 15 cm, jarak fokus lensanya adalah 10 cm. Yang ditanyakan adalah posisi bayangan, kemudian tinggi bayangan, perbesaran serta sifat-sifat bayangan. Kemudian yang kedua adalah gambarkan jalannya sinar. Nah, jadi dari persamaan lensa, 1 F sama dengan 1 S plus 1 S aksen, F-nya adalah 10 cm, kemudian S-nya diketahui 15 cm, plus 1 S aksen, maka dari perhitungan matematik diperoleh S aksennya sama dengan 30 cm. Artinya bayangannya adalah nyata. Kemudian dari rumus perbesaran, S aksen per S sama dengan min H aksen per H. S aksennya 30, S-nya 15. Min H aksen per H hanya diketahui tinggi objek 10 cm. Maka diperoleh H aksen sama dengan min 20 cm. Negatif artinya terbalik. Kemudian perbesarannya kita boleh pilih salah satu. Kalau dipilih S aksen per S, maka diperoleh S aksennya sama dengan 30, S yang 15 ketemu 2 kali, berarti diperbesar. Nah, kemudian berikut adalah gambar jalannya sinar. Jadi kalau ada sinar sejajar sumbu utama, maka sinar akan dibiaskan melalui fokus yang di belakang lensa. Kemudian sinar yang kedua adalah kalau melalui fokus maka akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, pertemuan antara sinar satu dengan sinar dua ini merupakan posisi dari bayangan akhir. Nah, jadi dari gambar juga terlihat bahwa sifat-sifat bayangan akhirnya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Demikian jawaban untuk soal nomor satu. Kita akan lanjut ke soal nomor dua, para pemirsa. Objek setinggi 5 cm ditempatkan 20 cm di depan lensa cembung dengan jarak fokus 15 cm. Pada jarak 72 cm di belakang lensa cembung tersebut ditempatkan lensa cembung kedua dengan jarak fokus 16 cm. Pertanyaannya yang pertama, tentukan posisi bayangan, tinggi bayangan, perbesaran total, dan sifat bayangan akhir. Kemudian yang kedua, B, gambarkan jalannya sinar sampai terbentuknya bayangan akhir. Kita akan lihat jawabannya, para pemirsa. Nah, berikut ini adalah jawaban soal nomor 2. Jadi, merupakan lensa ganda. Diketahui H1 tinggi objek 5 cm, S1 jarak benda atau objek 20 cm, kemudian jarak fokus lensa yang pertama 15 cm. Kemudian jarak antara dua lensa 72 cm, kemudian jarak fokus lensa yang kedua 16 cm. Yang ditanyakan adalah S aksen, H aksen, M total, dan sifat dari bayangan akhir, kemudian gambar jalannya sinar. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah untuk lensa pertama. Kita gunakan persamaan 1/F1 sama dengan 1/S1 plus 1/S1 aksen. F1-nya 15, S1-nya 20 cm, kemudian S1 aksennya akan kita cari. Dari persamaan ini akan diperoleh S1 aksen sama dengan 60 cm. Positif artinya nyata.
Kemudian untuk lanjutan lensa yang pertama ini dari perbesaran S1 aksen per S1 sama dengan min H1 aksen per H1. S1 aksennya 60, S1-nya 20 diketahui, kemudian min H aksen 1 aksen per H1 5 cm diketahui. Dari persamaan ini diperoleh H1 aksennya 15 cm. Artinya negatif, itu berarti terbalik. Kemudian perbesaran oleh lensa yang pertama sama dengan S1 per S1 aksen, S1 aksen per S1, maaf. Jadi sama dengan 60 per 20, jadi 3 kali, berarti diperbesar. Nah, kemudian untuk lensa yang kedua, itu jarak objeknya menjadi D adalah jarak antara kedua lensa dikurangi dengan jarak bayangan lensa yang pertama. D min S1 aksen. D-nya diketahui 72, S1 aksennya sudah dihitung ketemu 60 dari sini. Nah, kemudian dari sini S2 ketemu 12 cm. Nah, baru diterapkan persamaan lensa yang kedua, seper F2 sama dengan seper S2 plus seper S2 aksen. Jadi F2-nya 16, S2-nya 12 dari sini, kemudian S2 aksennya akan kita cari. Nah, dari persamaan matematis ini diperoleh S2 aksen sama dengan min 48 cm. Minus artinya maya. Kemudian ini untuk lensa yang kedua, para pemirsa, S2 aksen per S2 sama dengan min H2 aksen per H2. H2 itu menjadi dari H1 aksen. Jadi H1 aksen adalah menjadi objek bagi lensa yang kedua. Nah, kemudian S2 aksennya 48 cm minusnya masuk ya. Kemudian dibagi dengan S2-nya 12 dari sini. Kemudian H2 aksennya kita cari, H2-nya sama dengan H1 aksen min 15 cm. Nah, dari sini. Nah, dari sini diperoleh H2 aksen sama dengan minus 60 cm, artinya negatif terbalik. Nah, sedangkan perbesaran untuk lensa yang kedua, itu sama dengan S2 aksen per S2. S2 aksennya 48 sudah dihitung, S2-nya sudah dicari 12 cm, ketemunya 4 kali. Nah, jadi lensa yang pertama memperbesar 3 kali, lensa yang kedua memperbesar 4 kali, jadi perbesaran totalnya adalah 12 kali. Nah, kemudian jalannya sinar dapat diperlihatkan sebagai berikut, para pemirsa. Ini objeknya. Kalau sinar sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui fokus yang di belakang lensa pertama. Kemudian yang kedua, kalau melalui pusat lensa diteruskan tidak dibiaskan. Kemudian yang ketiga melalui fokus yang di depan akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, pertemuan dari sinar-sinar istimewa ini merupakan posisi dari bayangan lensa pertama. Nah, bayangan lensa pertama menjadi objek bagi lensa yang kedua. Jadi untuk lensa yang kedua yang berada di belakang objek bayangan lensa pertama ini, itu akan diteruskan. Nah, jadi dari sinar 4 ini, kalau sejajar sumbu utama, dia akan dibiaskan melalui fokus yang kedua untuk lensa yang kedua. Kemudian sinar istimewa yang kedua yang dipilih adalah kalau melewati fokus, dia akan dibiaskan sejajar sumbu utama ini. Nah, sinar yang keluar dari lensa yang kedua akan bersifat divergen, maka bayangan yang terbentuk ditarik mundur. Ya, ini garis putus-putus. Nah, ini ketemu posisi adalah dari posisi bayangan akhir. Nah, sehingga sifat bayangan akhirnya adalah maya, terbalik, kemudian diperbesar dengan perbesaran total 12 kali. Demikian para pemirsa, jawaban untuk soal nomor 2. Nah, sedangkan untuk soal nomor 3, 4, dan 5 akan dilanjutkan untuk penjelasan bagian yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.